Informasi lainnya, pertumbuhan ekonomi Kalsel diperkirakan mengalami kontraksi pada triwulan ketiga tahun 2020. Hal ini disebabkan karena ketidakpastian ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Kalsel, Amalinson Sembiring, mengungkapkan perekonomian Kalsel hingga September 2020 mengalami deflasi 0,30% dan inflasi tahunan 1,04%. Sementara inflasi tahun berjalan, Kalsel mengalami deflasi 0,03%. Ekonomi Kalsel diprediksi mengalami kontraksi antara 0,6 hingga 1,1%. Perkiraan ini sedikit lebih baik dibanding pertumbuhan ekonomi di triwulan kedua yang terkontraksi 2,61%. Hal tersebut disampaikan Amanilson usai pembukaan High Level Meeting dan Rakorda Tim Pengendali Inflasi Daerah di Gedung Idham Halid, Banjarbaru. Menurutnya, tekanan deflasi yang terjadi di Kalsel lebih disebabkan oleh menurunnya permintaan. Ini seiring menurunnya pendapatan masyarakat dan pembatasan sosial berskala besar. Di pengendalian inflasi inilah kita di sisi lain begini, bahwa kondisi saat ini orang yang punya uang pun misalnya tidak berani berbelanja. Ya kan? Yang terdampak uangnya karena COVID kemarin kehilangan pekerjaan, perdagangan yang menurun, pun perlu nggak ada uang untuk berbelanja. Sehingga ini perlu ini semua. Ini kita angkat daya belinya, ya kan? PSBB dan pencegahan ini seperti kita berinteraksi ini kita jalankan ekonomi dengan tetap protokol kesehatan sehingga ini bisa berbelanja, ini pun bisa belanja, terangkat ekonomi ini. Jadi inflasi bisa terkendali dengan angka tertentu. Sementara itu, pelaksana tugas Gubernur Kalsel Rudi Resnawan menekankan pentingnya sinergitas antar pemerintah daerah serta lembaga terkait dalam upaya mengatasi deflasi dan kontraksi pertumbuhan ekonomi. Pentingnya pengendalian inflasi di daerah kita masing-masing sehingga jangan sampai mengganggu stabilitas perekonomian di daerah. Kepala daerah harus paham sehingga jelas kebijakan-kebijakan apa yang akan dikeluarkan, langkah-langkah strategi apa yang dilakukan dalam rangka pengendalian inflasi. Kepala daerah pasti kalau udah tahu pasti lebih mudah mengatasi atau mencarikan solusinya. Saat ini pemerintah menyusun strategi guna peningkatan perekonomian, salah satunya sektor pertanian yang tidak terlalu berisiko saat dijalankan di masa pandemi COVID-19. Ahmad Ramadhani, Banjar TV.